Di dunia ini, tidak ada seorang yang tidak ingin sukses. Pasti semua orang ingin sukses. Namun, tak semua orang yang tidak takut dengan gagal. Kebanyakan orang takut gagal hingga takut bermimpi. Perlu motivasi untuk menggapai angan dan cita-cita. Kejarlah mimpi dan jangan takut gagal untuk menggapai kesuksesan, hingga kamu dihargai dan disegani oleh orang banyak. Bermimpilah yang besar dan jangan takut untuk gagal. Kita harus memiliki ambisi dan tujuan yang besar dalam hidup kita. Meskipun ada kemungkinan gagal, tetapi itu bagian dari proses menuju kesuksesan. Jangan biarkan kegagalan menghentikanmu, tetapi gunakanlah sebagai pembelajaran dan motivasi untuk terus maju. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Yang pertama, terimalah kegagalan sebagai bagian dari proses. Pertama, penting untuk menerima bahwa kegagalan adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses menuju kesuksesan. Jangan biarkan kegagalan membuatmu merasa putus asa atau menyerah. Yang kedua, evaluasi dan pelajari dari kegagalan. Setelah mengalami kegagalan, ambil waktu untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi, identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Pelajari pelajaran berharga dari pengalaman tersebut. Ini akan membantumu mencegah kesalahan yang sama di masa depan. Yang ketiga, tetapkan tujuan yang jelas. Setelah mengevaluasi kegagalan, tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk dirimu sendiri. Tujuan yang jelas akan membantumu fokus dan memberikan arah yang jelas dalam perjalananmu menuju kesuksesan. Buat rencana tindakan setelah menetapkan tujuan. Buatlah rencana tindakan yang terperinci untuk mencapainya. Pecahlah tujuan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan atur langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Tetaplah gigih dan tekun. Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mudah, ada tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi di sepanjang jalan. Tetaplah gigih dan tekun. Hadapi setiap hambatan, jangan menyudahi dan terus berusaha dengan tekad yang kuat dan belajar dari orang lain. Jangan ragu untuk belajar dari orang-orang yang telah mencapai kesuksesan, mentor atau role model yang dapat memberikan inspirasi dan bimbingan perjalanan kita. Pelajari strategi dan taktik yang mereka gunakan untuk mengatasi kegagalan dan mencapai kesuksesan. Jaga semangat dan optimisme selalu. Tetaplah berani dan terus berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Lakukan evaluasi yang jujur dan objektif terhadap situasi yang mengakibatkan kegagalan. Pertimbangkan semua aspek yang terlibat, termasuk langkah-langkah yang telah diambil keputusan dan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi hasil analisis. Gunakan analisis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan situasi yang mengakibatkan kegagalan. Identifikasi apa yang telah berhasil, apa yang perlu diperbaiki, peluang yang dapat dimanfaatkan, dan ancaman yang harus diatasi. Yang keempat, refleksi diri. Lakukan refleksi diri secara jujur, tanyakan pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti apakah ada kesalahan yang telah kita buat? Apakah ada keputusan yang kurang tepat? Apakah ada keterbatasan dalam pengetahuan atau keterampilan kita? Mengidentifikasi faktor-faktor ini dapat membantu kita memahami penyebab kegagalan. Yang kelima, tinjau ulang proses dan strategi. Tinjau kembali proses yang telah kita lakukan dan strategi yang telah kita terapkan. Apakah ada langkah-langkah yang kurang efektif atau tidak sesuai dengan tujuan kita? Apakah ada strategi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Identifikasi area di mana perubahan dapat dilakukan untuk menghindari kegagalan di masa depan. Yang keenam, dapatkan umpan balik. Jika memungkinkan, mintalah umpan balik dari orang-orang terpercaya atau rekan kerja yang terlibat dalam situasi yang mengakibatkan kegagalan. Dengarkan dengan terbuka dan jujur terhadap umpan balik. Mereka hal ini dapat memberikan wawasan baru dan perspektif yang berharga. Langkah-langkah ini kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghindarinya di masa depan.